Kita sering banget ngomongin personal brand, tapi biasanya cuma sampai di level pencitraan atau gimana caranya biar kelihatan keren di media sosial. Padahal, ada satu sisi yang jarang banget dibahas. Buat para figur publik, profesional, atau bahkan kamu yang lagi bangun karier, personal brand itu bukan cuma citra, tapi aset. Dan seperti aset lainnya, selalu ada risiko yang mengintai. Risiko apa? Risiko uang. Yuk, kita bedah gimana sebuah opini bisa ngaruh ke dompet kamu. Sekarang, coba deh kita lihat personal brand dari kacamata finansial. Personal brand itu kan intinya reputasi. Reputasi yang baik membuka banyak banget pintu. Tawaran kerja, proyek baru, kepercayaan dari klien, sampai undangan jadi pembicara. Semua itu, ujung-ujungnya, adalah sumber pendapatan. Nah, bayangin, kalau reputasi ini terguncang, misalnya, karena satu statement kontroversial atau salah langkah di depan publik, yang kena bukan cuma nama baik kamu, tapi juga aliran uang masuk ke rekening. Peluang yang tadinya terbuka lebar, bisa langsung tertutup rapat. Kepercayaan yang udah dibangun bertahan-tahan, bisa hilang dalam sekejap. Jadi, jelas banget kan? Reputasi itu punya nilai moneter. Menjaganya sama artinya dengan menjaga masa depan finansial kamu. Setiap kali kita menyampaikan opini di ruang publik, entah itu di media sosial, di podcast, atau bahkan dalam rapat penting, itu adalah sebuah keputusan. Sadar atau tidak sadar, kita lagi membuat pilihan. Dan setiap keputusan, sekecil apapun, selalu punya biaya tersembunyi. Biaya ini nggak selalu kelihatan dalam bentuk uang di awal. Bisa jadi, biayanya adalah waktu yang kamu habiskan untuk klarifikasi, energi mental yang terkuras karena berdebat, atau bahkan reputasi yang sedikit demi sedikit terkikis. Pikirkan lagi deh, satu cuitan yang nggak dipikir matang-matang bisa memicu drama berhari-hari. Satu komentar yang salah bisa membuat kamu kehilangan respek dari kolega. Ini semua adalah biaya yang harus kita bayar dari setiap opini yang kita lontarkan. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap menanggung biayanya? Nah, ini bagian yang paling sering diabaikan. Risiko uang. Banyak yang mikir, kan cuma ngomong doang. Apa ruginya? Wah, ruginya bisa besar banget. Mari kita buat lebih konkret. Kalau opinimu dianggap merugikan pihak lain, kamu bisa terseret ke proses hukum. Pengacara itu mahal. Sidang itu butuh waktu dan energi. Uang keluar terus. Belum lagi kalau terjadi konflik publik. Stresnya bikin produktivitas kerja anjlok, fokus buyar, kualitas pekerjaan menurun. Yang pada akhirnya bisa berdampak ke penghasilan. Dan yang paling fatal, reputasi yang terganggu itu artinya peluang-peluang emas di masa depan bisa hilang begitu saja. Proyek yang seharusnya jadi milikmu malah jatuh ke tangan orang lain. Jadi, ingat ini baik-baik. Masalah reputasi hampir selalu berakhir menjadi masalah finansial. Cepat atau lambat. Terus, solusinya gimana? Apakah kita harus diam 1000 bahasa dan nggak boleh punya opini sama sekali? Tentu bukan itu. Punya kecerdasan finansial dalam konteks ini bukan berarti jadi penakut atau bungkam. Justru sebaliknya. Ini tentang kesadaran. Sadar akan risiko sebelum kita membuka mulut. Sebelum memencet tombol kirim, coba berhenti sejenak dan pikirkan. Apa kemungkinan konsekuensi terburuk dari opini ini? Apakah aku siap menanggung risikonya? Baik secara reputasi maupun finansial, ini bukan soal takut salah, tapi soal kalkulasi yang matang. Orang yang cerdas secara finansial nggak cuma pintar cari uang, tapi juga pintar mengelola risiko yang bisa menggerogoti asetnya, termasuk aset tak terlihat seperti reputasi. Jadi, lain kali kamu mau menyampaikan sesuatu, ingatlah ini. Opini mungkin terasa gratis saat diucapkan, tapi dampaknya, baik atau buruk, selalu punya harga. Setiap keputusan punya aura. Ini, aura duit.